Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Hidayah. Saya dari kelas PGMID 1 angkatan 2020. NIM saya 201101040008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan menurut Ray Taylor. Yang kedua, model pengembangan menurut Hilda Taba. Yang ketiga, model pengembangan menurut Rogers. Yang keempat, model pengembangan menurut D.K. Weller. Model pengembangan menurut Ray Taylor. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yang meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Kemudian, model pengembangan menurut Hilda Taba. Kurikulum Taba adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang digagas oleh Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum ini dibuat dengan memodifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum di berbagai sekolah. Dalam pendekatannya, Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan agenda terhadap isi atau organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar atau psikologi organisasi kurikulum. Kemudian, model pengembangan menurut Rogers. Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum mulai dari model yang sederhana sampai model yang paling sempurna. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, diantaranya adalah 1. Pemilihan satu sistem pendidikan sasaran. 2. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. 3. Pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Model pengembangan menurut D.K. Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Menurut Weller, proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terjadi dari 5 fase atau tahap. Setiap tahap dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang harus berlangsung secara berurut atau sistematis. Maksudnya, di sini adalah kita tidak mungkin dapat menjalankan atau menyelesaikan tahap kedua kalau tahap pertama belum terselesaikan atau dikerjakan. Menurut saya, model pengembangan kurikulum yaitu 1. Pengembangan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 2. Melaksanakan implementasi kurikulum yang sudah ditentukan. 3. Mengadakan evaluasi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.